Seru sih sebenarnya. Jadi anestesi itu menurutku seru. Cuma ya mungkin kalau ditanya cara belajar, simpel aja sih. Aku tipikal orang yang suka ngeresum. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman YouTube yang ada di rumah, kembali lagi di channel kita yang tercinta ini. Dimana di channel ini kita akan membahas semua hal tentang dunia kedokteran bersama teman-teman saya yang saya undang di sini. Contohnya adalah Mbak Walida. Nah, di video kali ini kita akan membahas sesuatu yang seru ya. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, mungkin ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak tahu. Kenal. Tak tahu. Maka tak tahu ya. Oke. Mungkin bisa diperkenalkan diri dulu. Kayak namaku Walida, biasanya dipanggil Wali sih. Ya. Sekarang lagi DM stase anestesi. Udah. Asli Lamongan sih. Lamongan. Ya. DM-nya di mana tuh? Di RSUD Dr. Sugiri Lamongan. Alhamdulillah dapat tempat Lamongan juga. Cuma emang rumah sama rumah sakit sih agak jauh. Sekitar 1 jam 15 menit lah. Jadi kalau memang biasanya kita koasnya cek lognya jam 6.30 kan, ya at least aku biasanya usahain berangkat jam 5 lah, jam 5 pagi. Kenapa harus ini apa? PP gitu, jauh banget. Kenapa nggak ngekos aja biar deket koasnya? Jujur nih pada waktu itu aku ngekos, but kayak ngerasa homeless gitu loh. Apa ya? Pada saat kita homeless itu apa? Kayak ngerasa hampa aja di kos itu gitu. kan. Pada waktu itu kan udah sempat ngekos, terus kayak habis jaga, habis poli kayak gitu, kayak ngerasa capek gitu kan. Sampai kos itu kayak ngerasa sepi, nggak ada siapa-siapa, nggak ada yang disapa, kayak kurang aja gitu. Makanya lebih suka di rumah. Kenapa nggak nyapa tetangga gitu? Ibu kosnya kan bisa disapa juga. Kan beda kos sama rumahnya ibu kos, beda lah. Oh, mungkin bisa cari yang sama, ibu kosnya yang satu rumah, biar ada temen gitu, berasa seperti ibu sendiri, enggak ya? Nggak ada sih. Ya sempet, ya sebenarnya ibu kosku juga baik banget sih pada waktu itu. Cuma karena ya nggak seenak sama keluarga sendiri ya. Oh gitu. Mungkin ibu kosnya biasanya mau datang. Soalnya kalau biasanya ini kalau kita PP itu kalau misal lagi di rumah sakit pas pagi sampai siang maupun sore, itu kayak ada semangat tersendiri pas udah kayak mau pulang gitu. Oh, abis ini aku pulang nih sampai rumah gitu kan. Gitu sih. Tapi nggak pernah merasa capek? Alhamdulillah selama ini enggak. Even PP terus habis itu setiap satu kali berangkat 1 jam 15 menit, it's okay aja. Oke. Lumayan ini ya. Semangat koasnya lumayan tinggi ya. Biarpun jarak antara rumah sakit dengan rumah lumayan jauh. Ya, alhamdulillah. Oh iya, berarti sekarang lagi koas stase anestesi ya di RSUD Sugiri Lamongan. Yes. Mungkin kita pengen tahu nih, koas anestesi sebenarnya gambarannya seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan? Seru sih sebenarnya. Jadi anestesi itu menurutku seru. Cuma ya mungkin ada capeknya dikit ya, karena kita kan di ruang OK. Terus habis itu anestesi itu kan yang bertanggung jawab dari sebelum operasi udah naik preoperatif itu kan, sebelum operasi itu sampai selesai operasi. Otomatis kan evaluasi nih dari sebelum operasi, sebelum mau diinduksi, dikasih bius lah istilahnya kalau bahasa umum, sampai pasien ini sadar, sampai di ruang apa namanya? Recovery room. Ya, recovery room itu gitu. Di situ tuh senangnya tuh kita tahu aja semua operasi, semua jenis operasi gitu. Kalau mungkin kita stase bedah, kita mungkin akan cuma ikut stase bedah aja gitu kan, yang ranahnya spesialis bedah gitu. Tapi kalau di anestesi kita bisa ikut semua operasi nih, karena di dokter bedah juga nggak akan bisa bekerja tanpa anestesi. Begitupun juga sebaliknya. Jadi pada saat anestesi itu serunya di situ. Capeknya ya mungkin kayak misal udah di ruang OK 1, terus pindah ke ruang OK 2, terus sambil nunggu selesainya itu gitu. Apalagi kemarin terakhir aku pernah ikut operasi ini, bedah saraf kraniotomi, pasien dengan diagnosis meningioma. Itu cukup lama sih, ya bagiku yang newbie kayak gini sih lama gitu, 4,5 jam.
Dan itu bener-bener full berdiri. Jadi ya mungkin cukup lelahnya di situ. Cuma kalau diingat lagi ya, kalau mau lelah-lelahan aku daripada dokter spesialis bedah sarafnya ya pasti lelah beliau lah daripada aku. Berarti kalau pas bedah ya, pas pembedahan di OK itu DM itu tugasnya apa tuh? Kalau pembedahan di OK, ini sebagai anestesi nih. Sebagai anestesi. Jadi kalau di fakultas kita kan kita disuruh DOPS ya. DOPS itu jadi kayak kita semacam kita harus ngambil tindakan yang di situ ada pengawasnya ini yakni dokter anestesi itu sendiri gitu. Jadi kalau semisal nih di OK ada pasien bedah saraf, contoh yang tadi pasien aku ambil itu, kemarin aku DOPS ini inhalasi. Masker, iya. Jadi anestesi yang inhalasi. Ya udah, kita bilang aja ke dokternya, "Dok, saya mau ngambil ini sebagai DOPS." Habis itu kita tindakan sambil diawasi dokternya sih. Habis setelah itu ya udah gitu loh. Kalau pasiennya udah sampai udah sampai di tahap anestesi, kita mundur, tinggal dokter dokter bedah sarafnya yang bekerja. Habis itu ya kita kayak evaluasi, kita cuma nonton sambil liatin monitor, sambil liatin operatifnya, kerjaan operasi itu gitu loh. Sampai akhirnya kalau memang kalian ada semangat buat nungguin sampai selesai operasinya ya bisa aja sih sampai pasien itu nanti dibangunin. Tapi kalau memang kadang kita ngejar DOPS atau pengen cari lain operasi lagi ya kita pindah-pindah ke ruang OK 1, OK 2, OK 3 yang dimana kadang kita tuh kayak ngintili tuh kayak ngikutin terus di mana gerak dokter spesialis anestesinya itu gitu. Gitu sih. Berarti mengikuti dokter anestesi kemana, ikut kemana. Tapi kan biasanya kan satu kelompok kan dibagi. Satu kelompok kan ada 6 orang nih. Kelompok sedang kan ya. Biasanya kita bagi 2-2 kayak semisal di sana ada GA nih, ya udah ikut GA. Terus nanti di sana ada TIFA, ya udah ikut TIFA. Ada yang di sana SAB, ya udah ikut SAB gitu. Tapi biasanya anak-anak sih yang banyak ngambil buat DOPS itu ya yang di GA sih, general anestesinya ini sih. Biasanya di operasi di OK itu operasi apa yang paling sering? Mungkin bedah atau bedah sih, bedah sama urologi. Bedah umum sama urologi sih kasus sering-sering. Banyak banget. Ya. Kayaknya juga setiap hari almost ada ini operasi bedah. Kayaknya pokoknya bedah itu paling banyak, bedah umum. Gimana? Seneng ini koas anestesi berarti? Seneng sih. Seneng kalau dibilang ditanya. Kamu nanya. Kamu nanya? Ada. Kalau ditanya seneng banget bisa diikut stase anestesi. Cuma ya memang lagi-lagi ngafalin obatnya yang cukup banyak ya. Kita juga harus tahu obat-obat anestesi. Terus habis itu perawatnya itu biasanya juga kadang alhamdulillah sering ngajarin kita gitu. Ngajarin obat-obat yang di kemasan ampul itu dosisnya berapa mili, dioplosnya berapa gitu kan. Itu juga kita harus hafalin gitu, dan kita juga harus hafal obat-obat yang dimana itu nanti digunakan saat ada emergency case kayak gitu loh. Yang itu harus hafal kan. Dan uniknya itu kalau kita mau bisa ngeh dengan baik tentang anestesi, kita harus paham banget namanya fisiologi dulu, terutama fisiologi kardiorespi. Itu emang menurutku the most important thing that you have to learn first. Karena di anestesi itu kan kaitannya juga dengan kardiorespirasi itu kan. Kalau kalian mau bikin patonya, kan kalau di anestesi kan ibaratnya kita lawan nih cara kerja kardiorespirasi. Kalau kita nggak tahu visionya, ya kayak berjalan dengan kosong gitu loh. Kita nggak paham gitu. Kalau harus menghafal semua hal tentang anestesi, termasuk fisiologinya, obat-obatannya. BTW berapa lama sih koas anestesi itu? Nah, ini nih. Padahal anestesi sendiri tuh seru banget. Terus pelajarannya menurutku banyak banget gitu ya. Cuma di kita stasenya cuma 2 minggu. 2 minggu itu full time stase anestesi, 1 minggu di ICU, 1 minggu di ruang OK, dan 1 minggunya ujian. Berarti 3 minggu sih. Tapi kan ya di masa belajar kita kan cuma 2 minggu itu gitu. Jadi it's too short for me. Menurutku sih kayak pengen ditambah lagi aja gitu, karena aku juga masih ngerasa bodoh banget. Ini berarti masih jalan ya stase anestesinya? Alhamdulillah masih jalan, karena seminggu yang kemarin udah di ICU. Kan ICU. gantian nih sama kamu. Oh kita satu kelompok ternyata. Disclaimer dulu ya. Oke.
Mungkin selama jaga di OK nih atau di ICU, mungkin ada momen-momen yang susah untuk dilupakan atau yang menarik nih? Ada. Buat Walida. Oh ya, buat Walida ya? Mbak Walida. Nggak apa-apa, it's okay, santai. Ada momen yang membuat aku rada berpikir sih kemarin. Jadi ceritanya kayak gini nih. Mungkin ini nanti akan ada kaitan-kaitannya sama kayak jodoh-jodoh gitu ya. Iya. Jodoh? Nggak, ini disclaimer aja. Jadi gini ceritanya. Kemarin itu pada waktu aku di ruang OK, tiba-tiba pas pagi-pagi itu ada guruku waktu aku di madrasah dulu waktu aku kecil itu telepon, gitu kan. Telepon pada waktu itu nggak keangkat karena aku pada saat itu hektik di OK gitu kan. Terus habis itu aku chat, aku balas kan, ngapunten itu bahasa Indonesia, bahasa Jawa gitu kan, mohon maaf gitu. Mohon maaf Pak, ada apa? Ngapunten. Terus beliaunya tuh bilang, Nduk, di sini ada pasien dari kerabat, dari keluarga beliau gitulah, istilahnya sakit dengan nama pasien ini, alamat ini gitu kan. Nah akhirnya saya tanya kan, sakit apa beliau Pak dan di ruang apa gitu. Beliaunya bilang, nah itu belum tahu gitu loh, belum tahu, cuma lagi dirawat di intensif di Sugiri sekarang gitu. Sempat ada kabar katanya mau operasi hari, insya Allah kalau nggak salah itu hari Sabtu gitu ya, hari Sabtu. Nah terus habis itu aku ngerasa bahwa oh kalau operasi hari Sabtu berarti udah selesai nih. Nah sekarang adalah hari Senin, pada waktu itu aku jaga hari Selasa, ini udah hari Selasa gitu kan. Nah akhirnya pada saat itu kan berjalan itu kan pagi kan, akhirnya ya udah kayak nggak nemu pasien itu gitu loh. Dan aku juga pada waktu itu nggak bisa ngecari karena aku mikirnya nih pasien nggak mungkin ada di ruang OK kayaknya karena udah selesai operasi gitu kan. Nah ya udah akhir tuh mau sampai zuhur tiba-tiba ada dokter Hamim datang, terus ada pasien juga dibawa ke ruang OK. Nah kebetulan pada waktu itu aku belum ngambil DOPS sama dokter Yudis ya, aku mau ngambil DOPS GA, general anestesi. Nah pada saat itu aku tuh tumben-tumbenan banget gitu, padahal biasanya kalau misal mau induksi pasien ya mungkin aku cuma kayak tanya nama doang, terus habis itu kayak aku tanya ini operasi apa atau sakit apa, dan aku bilang gitu kalau misal sebelum aku induksi, aku pre-oksigenasi itu pasti aku bilang kayak, Bu ini ada oksigenasi dulu ya sebelum dibius, kayak gitu. Paling cuma tanya hal-hal superficial aja sama beliau. Tapi pada saat itu tiba-tiba karena mungkin aku tertarik ya sama kasusnya, jadi pada saat itu mau operasi meningioma. Dan di Lamongan sendiri kan kasus meningioma ini cukup banyak ya, apalagi biasanya banyak terjadi pada wanita. Terus faktor resikonya kan ada wanita, KB hormonal. Makanya kalau bisa nanti punya istri, apa jawabannya jangan disuruh KB hormonal. Pada saat itu aku kayak nanya, pengen aja ngedeket sama pasiennya, tanya gitu kan, tanya namanya siapa, alamatnya di mana, keluhannya apa, sejak kapan. Pasiennya kan masih sadar penuh kan, GCS 456. Ya aku tanya dengan baik-baik. Terus kok tiba-tiba kayak di situ aku ngerasa, loh ini kok kayaknya pasien yang dibilang sama guruku tadi pagi gitu loh. Padahal kayaknya aku nggak ada komunikasi lagi setelah itu gitu loh. Nah di situ aku akhirnya tanya kan sama beliau pasiennya ini, Bu, jenengan ibu punya keluarga dengan nama Pak ini gitu. Iya, itu keluarga saya. Nah akhirnya di situ aku ketemu sama pasiennya gitu. Nah di situ yang ingin aku sampaikan adalah kayak gitu ya, memang kalau memang Allah itu sudah menakdirkan seseorang untuk bertemu, pasti jalannya akan dimudahkan sendiri dan dituntun sendiri oleh Allah gitu loh. Ya itu ibaratnya kayak kita mau ketemu jodoh kali ya, kayak gitu ya. Even kayak kita nggak mencari, kita nggak berusaha lari, ya mengalir aja, kita tetap biasa jadi manusia, kita ikhtiar pastilah. Cuma kan di situ kayak kita nggak ada rasa gimana ya, waktu ketemu ya akhirnya ditemukan sendiri sama Allah gitu. Di situ aku ngerasa ya memang ini sebenarnya hal kecil sih, tapi aku di situ tetap mikir gitu loh, gini ya, padahal tadi tuh aku nggak nyariin nggak apa, tapi kok di situ ditemuin gitu loh, paham nggak sih di titik itu? Nah itu menurutku salah satunya. Terus yang kedua, hal yang menarik yang kedua menurutku ketika di anestesi itu gitu kan, manusia ini kan
diciptain dengan begitu sempurna gitu kan sama Allah. Kita bisa nafas, kita bisa sembarang lah, kita bisa semuanya. Tapi pada saat uniknya ilmu anestesi itu ibaratnya kan bisa bikin manusia itu benar-benar ngelawan cara kerja tubuh mereka gitu loh. Tapi anestesi bisa ngebalikin lagi ya, tentunya semua atas izin Allah sih ya. Nah di situ uniknya anestesi gitu. Kita aja manusia kalau sadar kayak gini dikasih sakit hati, dikasih curhat ya ini. enggak. Oh, enggak. Dikasih pain, nyeri aja sedikit aja udah pasti udah kesakitan gitu kan. Tapi di situ uniknya dengan kerjasama dari dokter bedah dan lain-lain, padahal sampai ibaratnya itu dibuka terus darah banyak gitu bisa gitu ya, nggak dirasa oleh manusia ini gitu loh, dimati rasain dulu gitu ya. Coba ya hati tuh bisa dimati rasa, kayaknya enak nggak sih? Bisa. Gimana? Disuntik aja heparnya pakai obat anestesi, nggak berasa hatinya. Oke. Dikira hati itu bentuknya gini, enggak, bentuknya gini. Oke, hepar ya. Dan dikira mungkin selama ini orang-orang mengira kan hatiku sakit banget gitu kan di sini kan hatiku sakit. Padahal hepar itu di mana? Di sini Di kan. sini. Hepar. Sini. Hah. Yang kebalik di kamera pasti ya. Enggak ya? Sini ya guys ya. Oke. Berarti itu ya pengalaman menariknya ya. Ya sebenarnya masih banyak sih. Kemarin juga ada yang lucu banget. Ada yang lucu? Ada yang lucunya tuh gini. Kemarin itu ada pasien operasi, kayaknya pasien THT. Iya, pasien THT ya. Pasien THT dengan diagnosis polip gitu kan. Lucunya itu, ini kayaknya masih anak muda gitu kan. Habis operasi ketika sadar nih ya. Berontak seberontak-berontaknya sampai marah-marah. Sampai perawat-perawat yang ada di OK itu kayak megangin semua, tapi kayak nggak tatak aja gitu. Sampai ada perawat itu yang digigit nih. Itu ngeberontak, kenapa itu kira-kira? Karena dia ngerasa aku tadi katanya nggak diginiin, kok sekarang kok diginiin gitu loh, kok aku gini sakit gitu loh, padahal sebenarnya juga nggak ada rasa apapun, cuma anaknya aja berontak. Terus akhirnya kayak aku bincang gitu kan sama perawat gitu kan, aku tanya, Pak, apa mungkin sesuatu yang sering diucapkan hari-harinya itu akan diucapkan ketika seseorang itu sadar dari biusan anestesi gitu. Katanya beliau, iya memang gitu. Jadi orang itu akan sesuai dengan habitnya seperti apa ketika habis di anestesi. Sifat aslinya orang itu akan kelihatan. Iya kan kelihatan. Jadi itu. mungkin kalau di yoga ini seringnya ngaji gitu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Seringnya ngaji gitu kan. Beliau rajin banget guys ngaji gitu kan. Terus habis di anestesi. Yeah. Nah, ketika udah mulai sadar nih, mau sadar nih dari anestesi itu sendiri, akan ngaji gitu, akan suka ngaji, tiba-tiba ngaji gitu. Masa tiba-tiba pasien yang nggak sadar? Oh bismillahirrahmanirrahim. Masa gitu? Ya nggak banyak, nggak semua kayak gitu. Cuma ya bisa jadi sebagian kayak gitu. Tetap mengingat Allah ya di setiap Masya Allah. tindakan yang dilakukan kepada dirinya. Nah, mungkin agak pertanyaannya agak berkaitan dengan ibadah seperti itu ya. Banyak teman-teman saya itu yang sedang menjalankan koas itu ya, sibuk aja sama perkoasan sehingga lupa, misalnya sholat zuhur itu kelupaan, sholat asar, saking ya bisa dibilang ada alasan tertentu seperti ya ini kan masih memeriksa pasien sampai sholatnya ya lalai seperti itu. Nah, kira-kira bagaimana itu tips and trick biar ya sholatnya tepat waktu dan melayani pasiennya juga sesuai gitu. Masya Allah. Alhamdulillah. Akhirnya bermanfaat ini podcast ini. Before we discuss about this, disclaimer dulu. Ini adalah bahasan yang gimana ya? Crucial menurutku sih. Why aku sebut ini bahasan krusial karena ini kan menyangkut ibadah seseorang ya. Dan sedangkan menurutku ibadah itu sendiri ya emang manusia, kita sebagai manusia ini reminder buat all of us ya, nggak hanya cuma buat yang nonton podcast, bahkan buat diriku sendiri. Kalau kita bicara terkait ibadah, kita manusia itu cuma berikhtiar gimana caranya ibadah kita itu diterima sama Allah. Tapi kita kan nggak tahu ibadah ini mana yang diterima gitu kan. Bahkan
kita pun nggak bisa ngejudge seseorang yang kayaknya terlihat biasa-biasa aja mungkin dalam penampilan, atau kayaknya mungkin dia kalau sholat like sembunyi-sembunyi terus nih, kayak sampai kita ngira bahwa dia nggak pernah sholat, tapi ternyata mungkin dia adalah orang yang paling ikhlas dan ia adalah orang yang diterima sholatnya sama Allah. Kita juga nggak pernah tahu gitu kan. Nah makanya aku bilang bahasan ini krusial. Nah kalau ditanya terkait masalah tadi ya, terkait sholat nih di saat melakukan koas gitu. Ya ini apalagi kalau kita masih dalam proses koas gitu, kadang kan kita juga nggak enak ya, ada mungkin suatu kondisi yang dimana udah azan nih, udah adzan zuhur, tapi kita masih dipoli dengan pasiennya cukup banyak gitu kan, dan dokternya ngapunten mungkin juga masih proses meriksa gitu kan. Kita kayaknya mau tiba-tiba ngomong tiba-tiba kayak mau langsung ke masjid atau izin gitu kan juga kadang ngerasa nggak enak gitu, nggak sih, bener nggak? Benar. Ya sebenarnya kan mau nggak mau sih kita harusnya tetap mengusahain kayak tepat waktu, kayak dok ngapunten ini udah azan, gimana kalau kita sholat dulu, pengennya kayak gitu kan. Cuma kadang mungkin keadaan itu kadang nggak sesuai dengan apa yang kita ekspektasikan, realita itu nggak akan sesuai, nggak akan bisa 100% sesuai gitu. Ya mungkin ini semua tetap akan kembali pada pribadi masing-masing sih sebenarnya. Kita mau memang tipikal yang ngutamain sholat banget apa enggak gitu kan. Kalau memang kita orang yang tipikal ngutamain sholat banget, pasti ketika kita udah dengar azan nih, pasti kita langsung kayak mau nggak mau, dan bahkan mungkin kayak akan meninggalkan semua kegiatan yang ada di dalam perkoasan itu, kecuali urgent kayak kamu lagi di OK bener-bener lagi ngejahit atau apa kan nggak mungkin itu. Nah itu kan ya pasti Allah memahami akan itu. Tapi kalau mungkin bagiku kayak semisal di poli masih periksa biasa, bisa lah sebenarnya ditinggalkan ya. Apalagi nih yang laki-laki gitu kan, yang pasti ketika yang laki-laki ya Biasanya ya lupa sholat kalau tuh laki-laki sebenarnya. yang kalau sebenarnya kalau sholat tepat waktu sih nggak hanya kewajiban bagi seorang laki-laki aja, cewek cowok juga semuanya wajib. Cuma mungkin di sini adalah garis besarnya adalah ketika mungkin ada terdengar azan, kan laki-laki kan diwajibkan kayak sebaiknya nih gitu kan ke masjid kan, karena ya kita tahu ya sholatul jamaati afdalu min sholatul fardhi bisab'in wa 'ishrina darajah. Kalau sholat berjamaah itu lebih afdol daripada sholat sendirian dengan pahala 27 derajat gitu. Ya sebenarnya kalau laki-laki yang memang ngerasa dia gentleman dan dia ngerasa bahwa sholat itu memang keutamaan di dalam hidupnya, dia pasti akan tetap ke masjid gitu. Mungkin tadi misalnya lagi di OK nih kan, lagi operasi, bisa nggak sholatnya itu misal ada antara zuhur sampai asar. Nah pas operasi itu menjelang zuhur, kemudian operasinya itu belum selesai sampai asar. Mungkin sholatnya apakah bisa dijamak di asar atau seperti itu? Oh bisa sih. Tapi mungkin biasanya kadang dokter-dokter kayak kemarin dokter Hamim itu udah kayak mensiasati. Jadi lebih baik daripada operasinya memulai jam sebelum duhur, ya pasti lebih baik diawali setelah duhur. Kemarin kayak dokter Hamim itu setelah duhur sih, alhamdulillahnya beliau ya. Jadi nanti nggak ada khawatir buat rasa ketinggalan di sholat duhurnya gitu. Kalaupun nanti semisal operasi itu masih berjalan walaupun sudah sholat asar, beliau kan juga ada asisten saat operasi. Beliau juga kemarin alhamdulillah ketika kemarin udah habis asar itu udah mulai mau selesai gitu loh. Ini beliau sholat dulu kayak gitu. Sholat dulu gantian sama asistennya, terus balik lagi ke ruang OK. Jadi semua itu memang sebenarnya bisa ditata dan diusahakan kalau kitanya mau mengusahakan. Ya kalau kitanya cuma semisal sekedar aku sholat nggak ya, aku tepat waktu nggak ya, cuma gitu doang tapi nggak mau mengusahakan sih, ya akan tetap telat waktu gitu. Berarti kalau mau tepat waktu ya kalau misal udah azan ya segeralah untuk sholat berjamaah ke masjid ya. Segeralah untuk sholat ya. Habis ini kayaknya mau maghrib ini. Belum ya, 30 menit lagi. 30 menit lagi. Okay. Biasanya kalau udah azan ya kita udah podcast ini. Langsung kita closing biasanya. Oke. Kita ini time outnya azan maghrib. Masya Allah, oke. Masya Allah. Oh ya mungkin kalau haus bisa minum dulu. Sponsor kita pada video kali ini tetap teh pucuk harum berdiri di depan rumah. Silahkan, atau nggak minum teh pucuk? Terima kasih. Oh, this is my favorite beverage. Tea. Teh pucuk.
Biasanya kalau habis capek banget, terus kayak ngerasa hipoglikemi kayak gitu kan, langsung udah pergi ke toko Indo itu kan, langsung beliin yang dingin, seger. Seger ya. Nah, lumayan ini ya, sudah terjelaskan semua ya bagaimana gambaran koas anestesi seperti apa. Jadi udah siap ini untuk ujian anestesi. Mungkin ada kesusahan nggak untuk menghadapi ujian anestesi? Menurutku, setiap DM kalau ditanya sudah siap ujian apa enggak itu, pasti jawabannya nggak akan siap. Karena kita selalu ngerasa bahwa kita tuh masih kurang ilmu gitu loh. Cuma kalau memang udah hari hanya ini ya mau nggak mau tetap ujian nih, tetap kita ikhtiar untuk mempersiapkan ujian itu gitu loh. Kita nggak mau kosongan gitu. Tapi kalau ditanya siap nggak siapnya sih, ya kalau kita mau waktunya lebih lama diperpanjang ya pasti mau lah buat belajar lagi. Ya, aku kepo nih sama Mbak Wali ini, cara belajarnya Mbak Wali ini gimana sih? Perasaan kalau misal habis penutupan stase nih, pasti nilainya tinggi sekali. Pasti kalau nggak A, B. Oh lah gitu. lah lah lah. Jarang lihat B enggak. ya. Pernah Mungkin, ada sama aku ya. radiologi tuh nggak Radiologi, sih? ya. Gitu kan. Aku kayak pada waktu itu ngeliat radiologi tuh kayak abu-abu semua, jadi kayak gitu. Apalagi aku kayak bukan tipikal yang visual banget gitu kan. Ya. Cara Mungkin belajar. bisa di-spill cara belajar. Mungkin banyak yang kepo nih. Enggak, biasa aja, biasa Aku aja. sendiri yang kepo sih. Padahal aku tuh orangnya, kamu tahu sendiri kan, ngantuan, suka tidur, suka banget tidur. Kalau ditanya cara belajar, simpel aja sih. Aku tipikal orang yang suka ngeresum. Resum. Ya, resum. Jadi kayak semisal ada CBD atau ada apapun, aku resum. Dari dulu pada preklinik juga seperti itu, ketika semisal mau tutorial, semisal nih, tutorialnya kayaknya udah tahu nih, kasusnya adalah contoh demam tifoid. Ya udah aku cari-cari tuh jurnal-jurnal demam tifoid, semua aku cari sebanyak mungkin sumber tentang jurnal tifoid apapun, mau definisi, mau tata laksana, mau pemeriksaan penunjang, aku cari sumbernya semua. Even pada saat itu aku belum tahu aku bakal ke bagian undian kocokan itu loh, pembagian buat tutorial itu yang dapat apa, tapi aku cari semua biasanya. Nah, habis itu biasanya aku baca, aku resum, sambil aku resum, karena menurutku kan ada hadis tuh ya, ada hadis ya. Sorry lah, aku Arabnya lupa, yang intinya di situ kan. Bahasa Indonesianya kalau nggak. Ya. Aku juga nggak tahu. Yang di situ diterangkan bahwa kalau kita ibaratnya belajar, kalau kita sambil menulis itu kan akan semakin mengingatkan kekuatan ingatan kita gitu kan. Ibaratnya kalau nggak salah itu gini bunyi hadisnya, kalau kita belajar, kita nggak sambil nulis, itu kayak kita apa sih? Kita punya tawanan tapi kayak dilepaskan atau gimana gitu loh. Jadi kayak bakal cepet hilang gitu loh kalau kita nggak ngeresum. Dari situ sih aku seneng banget ngeresum. Jadi karena di saat kita ngeresum, kita kan habis baca, terus kayak kita tulis ulang dengan bahasa kita sendiri, yang itu bakal kayak ngena banget dan kita bakal lebih panjang buat ingetnya gitu. Beda ya, soalnya pada waktu saat kita belajar saat kecil sambil pas kita udah dewasa kayak gini kan pasti ingatan kita lebih kuat saat kecil gitu kan, karena di saat kita kecil kita itu ibarat belajar dan menulisnya di atas batu, jadi dia akan kuat terus gitu ingatannya, dia akan pahatannya masih teringat tuh di brain kita. Tapi kalau semisal kita udah besar kayak gini, bablas, kayak masuk keluar ngerasa kayak gitu nggak sih? Masuk keluar, karena di pikiran kita udah banyak juga masalah gitu. Nah makanya keusahain biar nggak masuk keluar, apapun yang aku dapat selalu aku catat gitu. Selalu aku catat. Dan bahkan di saat kayak dosen ngomong apa, dokter ngomong apa gitu, aku selalu berusaha catat, karena biasanya itu adalah poin-poin yang akan dikeluarkan saat ujian kayak. Ya kayak gitu aja sih sebenarnya. Terus ya mungkin aku sebenarnya bukan tipikal orang yang suka banget kayak harus belajar banget. Enggak, aku kayak orangnya santai, slow banget. Tapi cuma mungkin di saat aku memang kayak lagi udah capek, aku kan suka baca buku. Tapi jangan dikira nih aku bakal suka terus baca buku FK gitu, enggak sih. Karena menurutku kita pasti ada timing di mana even kita ada di posisi kayak ya mungkin sekarang kita dokter gitu kan, kita pasti dikiranya pasti akan selalu belajar tentang terkait FK gitu kan. Padahal sebenarnya ya konsepnya menurutku itu nggak kayak gitu loh.
kita memang dokter, tapi kalau bisa kita juga belajar yang lain gitu loh. Belajar yang lain dalam artian ya bisa jadi belajar yang lain, belajar buku-buku yang lain, baca-baca yang lain itu juga akan menambah pemikiran kita, terkait terbukanya pemikiran kita lah kayak gitu. Biasanya Mbak Wali ini belajarnya tuh jam berapa biasanya? Kan ada orang yang Nggak tentu. sukanya belajar, ya orangnya night person, ada yang sukanya belajar pas bangun tidur pagi-pagi subuh-subuh itu. Mbak Ini Wali suka Kalau yang mana? aku menjadwalkan, dulu waktu kecil aku menjadwalkan. Aku sangat berusaha untuk disiplin, untuk menjadwalkan terkait jam belajar aku. Kayak contoh, dari jam 7 sampai jam 8, atau enggak habis maghrib gitu sampai jam 7 kayak gitu, selalu kayak gitu. Tapi saat kayak udah besar gini kan, kadang aktivitas kita banyak, dan beban kerja kita juga lebih banyak. Kayak contoh, tugas-tugas juga lebih banyak. Jadi kayak, aku ngerasa aku belajar ya random aja gitu. Kalau mungkin kayak semisal kayak malam gitu, mungkin aku malah sekarang mengutamakan ngerjain tugas dulu, bener-bener make sure tugasku udah selesai semua. Dan aku ini biasanya kalau semisal ada tugas gitu ya, dulu itu nggak suka banget kayak nunda gitu. Kayak contoh hari ini dosennya bilang ngasih tugas ini gitu kan, mau nggak mau itu harus aku selesaikan malam ini juga gitu, biar aku nanti ada timing buat rest. Di situ aku biar istilahnya aku meng-off-kan, biar nggak on terus, jadi biar aku nggak stres gitu loh. Jadi caraku kayak gitu. Jadi kayak ibaratnya belajar off dulu, belajar off dulu. Nah, tapi di sela-sela off ini biasanya memang ada kadang kayak aku nonton film, tapi juga bukan yang tipikal kayak sampai nonton filmnya berseri-seri gitu, nggak sih, kadang-kadang aja. Terus kadang ada tetap aku baca buku, karena di situ bagiku juga itu hiburan tersendiri gitu loh, menambah wawasan. Tapi baca bukunya nggak baca buku FK, biar jadi aku ngerasa nggak bosen gitu loh sama buku FK. Jadi cara belajarku biar aku nggak bosen belajar baca buku FK ini, aku baca dengan buku-buku yang lain gitu loh. Buku-buku yang umum lainnya gitu. Di situ sih lah yang mungkin membuat aku akhirnya ya lebih enakan aja, lebih nyaman gitu. Alhamdulillahirobbilalamin. Udah mau azan ya. Udah mau azan ya. Mungkin kita udah di ujung podcast nih. Untuk Mbak Wali, terima kasih banyak sudah berkenan hadir di podcast ini. Mungkin ada ini tips and trick atau tips and trick lah untuk menghadapi koas anestesi seperti itu. Atau quotes atau motivasi untuk teman-teman semua. Disiplin. Ya. Kayak tentara ya gitu. Aku believe dari dulu, aku selalu percaya dari dulu, even kita nggak pinter banget, even kita jadi orang yang biasa banget, tapi kalau kita disiplin dan rajin nih, istilahnya tekun, istiqomah lah istilahnya. Dan bapakku juga selalu bilang, mau kita sepinter apapun, tapi kalau kita orangnya nggak disiplin, sama orangnya kita nggak rajin dalam artian istiqomah ya. Rajin itu nggak selalu kamu harus baca buku terus, enggak gitu loh. Banyak dalam artian rajin ini, entah itu kayak kamu biasanya konsisten, oh iya aku nyatet, oh iya aku konsisten datang jam segini kayak gitu. Nah itulah nanti akan mengantarkan kamu jadi kamu personal yang lebih baik gitu. Kuncinya disiplin ya. Disiplin sama rajin. Rajinnya ya ini istiqomah. Terus kalau memang di anestesi kan banyak DOPS tuh kan. Nah itu kalau bisa ya kalian koordinasi sama kelompok kalian, terus kalian bagi, terus kalau bisa even kalian udah selesai DOPS nih, tetap aja kerjain aja gitu loh, karena kita tahu kan practice make perfect. Karena kalau mungkin kalian ya pasti ya harus belajar obat-obatnya. Kalian kalau mungkin mau belajar obat-obatnya, kalian akan bisa pelajari lagi setelah kalian stase anestesi gitu kan. Tapi kalau DOPS-nya kalian nggak akan dapetin lagi gitu loh. Nanti kalian bisa dapetin lagi kalau mungkin di saat kalian udah terjun praktek sendiri. Berarti perbanyak ini ya, praktik segala macam ya. Praktis sih. Disiplin pokoknya, disiplin. Apalagi dokternya anestesi itu lumayan disiplin loh. Ya kalau nggak disiplin ya mati pasiennya. Ya makanya itu kan harus disiplin. Banyak berdoa. Ya gitu-gitu aja lah sebenarnya. Mungkin udah di video kemarin-kemarin udah kebanyakan nih motivasi. Ini udah banyak lah motivasi dari teman-teman kan ya. Entah itu entah ditonton atau enggak ya.
Yang penting motivasi diri sendiri Iya. yang penting. Semua itu kembali pada diri kalian masing-masing. Even kayak kita mau ngomong motivasi kayak gimana pun, bahkan mungkin aku yang ngomong nih motivasi kayak gimana pun, kadang belum tentu loh kita sendiri yang bisa ngejalanin gitu loh. Nggak mudah. Apalagi untuk disuruh istiqomah. Susah. Meningkatkan sesuatu atau mengejar sesuatu itu mudah, tapi istiqomahnya yang susah. Ya, berarti kita harus istiqomah terus ya sampai lulus gitu ya. Yes. Bener. Ya, mungkin sudah di ujung podcast. Terima kasih Mbak Wali sudah hadir. Oke. Mungkin Sama-sama. lain kali kalau ada pembahasan lebih seru lainnya mungkin bisa hadir lagi ya di podcast. Insya Allah. ini. Iya. Kayaknya udah lulus koas kayaknya udah mau ke MPPD ya. Ini udah semester 3 kita ya. Udah semester 3 sih. Habis ini Masih mau- tahun depan sih, tapi semoga kita one shot lah ya. Amin. Maksud amin. Oke, teman-teman yang di rumah, terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian merasa video seperti ini bermanfaat, silahkan Semoga bermanfaat. like, komen, And share. tapi jarang ada yang komen sih. Tapi nggak apa-apa, komen tetap yang ingin komen, dan juga jangan lupa untuk subscribe. Oh iya, semoga yang bisa diambil yang baik-baiknya dari kita aja. Kalaupun ada kesalahan kata atau jeleknya dari kami, ya cukup dijadikan apa ya, pelajaran aja sih, Pelajaran. dan reminder buat kita. Oke, kita tutup dengan minum teh pucuk. Ini kayak dikasih sponsor lah ya. Iya, bersulang dulu. Lupa bersulang. Masya Allah, bismillahirrahmanirrahim.